Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kita kali ini kita akan coba membahas tentang dampak bunga ya terhadap keterpurukan ekonomi global. Tema ini merupakan salah satu subtema dari mata kuliah yang kita sampaikan pada mata kuliah Ekonomi Islam Global ya di program studi Ekonomi Syariah maupun di Ekonomi Perbankan Syariah ya. Seperti kita sepakati bahwa ada perbedaan paling mendasar ya antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, yaitu yang paling mendasar adalah tentang penggunaan konsep bunga. Konvensional menggunakan bunga, sementara syariah tidak menggunakan bunga. Lalu mari kita lacak ya, ini sebuah analisis seberapa besar sih dampak bunga terhadap keterpurukan ekonomi global ya. Benarkah bahwa bunga itu punya dampak yang cukup signifikan bagi runtuhnya perekonomian secara global? Mari kita lihat beberapa poin. Saya melihat sebagai satu analisis, saya melihat paling tidak ada 5 ya, mungkin bisa sampai 6 itu ya, beberapa dampak bunga terhadap keterpurukan ekonomi global. Yang pertama, kalau kita lihat sejak tahun 1930 ya sampai saat ini itu terjadi beberapa krisis ekonomi dan terjadi pada sektor moneter ya. Kita tahu moneter itu menjadi salah satu ruh ya dari ekonomi konvensional ya. Jadi dari tahun 1930 sampai tahun sekarang ini ya, krisis kurang lebih terjadi hampir 20 kali. Dan itu terjadi pada sektor moneter, sektor ekonomi yang berbasis finansial ya, bukan ekonomi yang berbasis sektor real. Nah, kita tahu bahwa ekonomi Islam itu kan basisnya adalah sektor real, sementara ekonomi konvensional basisnya adalah moneter finansial ya, basisnya adalah uang. Dan kita tahu dengan sistem moneter yang berkembang di sistem ekonomi konvensional itu uang beredar pada sektor-sektor derivatif yang punya potensi dan peluang terjadinya bunga di situ. Nah, kesimpulannya krisis-krisis yang terjadi sekian kali dari 1930 itu juga bagian dari andil besar terhadap atau andil besar dari sistem ekonomi yang berbasis bunga. Satu ya. Jadi kalau ditanya apa dampak bunga terhadap keterpurukan ekonomi global, salah satunya adalah ya tadi bahwa krisis yang terjadi di dunia dalam bidang ekonomi lebih dari 20 kali itu ada di sektor moneter yang basis ekonominya tentu saja berbasis bunga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadinya bunga itu bunga berdampak pada terjadinya disparitas ya sosial ekonomi. Ya, saya kira kita sudah tidak bisa lagi membantah bahwa ideologi kapitalis yang menggunakan sistem bunga ini melahirkan disparitas. Kalau bahasa sederhananya ya negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin semakin terpuruk. Dan kalau kita lihat misalnya populasi penduduk dunia itu kalau kita petakan kan 20% adalah negara-negara maju ya, dan 80% adalah negara-negara miskin dan negara-negara dunia ketiga, development countries ya. Nah, dengan ideologi kapitalis yang berbasis bunga itu ternyata ini panjang penjelasannya, tetapi kesimpulannya bahwa terjadi kesenjangan yang luar biasa, yang 20% semakin menguat, yang 80% semakin melemah ya. Terjadi jarak yang luar biasa. Nah, ini terjadi karena ekonomi yang menggunakan sistem bunga. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik bahwa ekonomi yang berbasis bunga ini punya dampak terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara negara-negara besar dengan negara-negara yang sedang berkembang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjadi penurunan investasi. Ya, saya kira ini jelas ya kan dalam teori ekonomi itu semakin tinggi bunga, semakin rendah investasi. Jadi begitu juga seterusnya kalau kita menggunakan logikanya Aristoteles, semakin rendah investasi, semakin rendah produktivitas ya. Semakin rendah produktivitas, semakin
banyak pengangguran tenaga kerja ya. Semakin banyak tenaga kerja menganggur kan begitu, semakin banyak kemiskinan. Semakin banyak kemiskinan, maka punya potensi semakin tumbuhnya kriminalitas. Itu kira-kira rangkaiannya ya. Jadi ternyata bahwa sistem bunga itu punya dampak yang sangat serius terhadap berbagai persoalan. Misalnya merendahnya investasi, menurunnya produktivitas, kemudian terjadinya pengangguran tenaga kerja, terjadinya kemiskinan, dan kemudian yang terakhir adalah terjadinya kriminalitas. Ya tadi kalau kita hubungkan, semakin tinggi bunga, semakin rendah investasi. Semakin rendah investasi, semakin berdampak pada menurunnya produktivitas. Ketika produktivitas menurun kan berarti otomatis ya secara tidak langsung bahkan secara langsung akan melahirkan pengangguran tenaga kerja ya. Dan kalau sudah tenaga kerja mengalami pengangguran kan yang muncul kan kemiskinan. Kalau sudah kemiskinan itu sangat rentan dan punya potensi yang sangat serius bagi lahirnya kriminalitas. Maka bisa disebut bahwa ada korelasi positif antara tinggi bunga dengan tingkat kriminalitas. Tentu dengan analisis dan penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, ini kalau ekonomi itu berbasis bunga atau bahasa yang sedang kita kaji, ekonomi yang berbasis bunga punya korelasi yang sangat positif terhadap tingkat kemiskinan ya, tingkat penurunan investasi, produktivitas dan tenaga kerja ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yang mungkin juga bisa kita lihat terjadinya akibat bunga yang luar biasa menjadi fenomena global di ekonomi global ini. Terjadi apa yang kita kenal dengan debt trap. Debt trap itu artinya jebakan utang ya. Kalau kita lihat misalnya beberapa negara di dunia ketiga atau mungkin development countries ya, negara-negara yang sedang berkembang itu tidak terlepas dari jeratan utang yang dikeluarkan oleh lembaga atau negara yang pemilik dana yang kuat ya. Dan itu menggunakan bunga. Kan bisa dibayangkan ya ketika negara-negara berkembang sedang melakukan recovery ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan segala macam di bidang ekonomi, dananya diberikan pinjaman dari dengan menggunakan sistem bunga. Maka ketika misalnya ternyata belum bisa ada jadwal pengembalian utang, yang muncul kan bunganya semakin tinggi. Sehingga dari kesimpulan itu bisa disederhanakan bahwa bunga itu punya dampak yang sangat serius terhadap jebakan utang terutama bagi negara-negara dunia ketiga. IMF itu juga punya andil besar ya. Di samping ikut membantu meningkatkan ekonomi di beberapa negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang, tapi di sisi yang lain juga tadi ya melahirkan utang-utang baru ya yang diderita atau yang dialami oleh negara-negara yang mendapat pinjaman dari IMF. Nah, kemudian bisa disimpulkan ya bahwa bunga punya dampak yang sangat besar terhadap jebakan utang ya yang terjadi di beberapa negara dunia ketiga. Itulah saya kira ya beberapa poin bahwa bunga punya korelasi positif ya terhadap keterpurukan ekonomi global. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.